Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Salam berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus bagi semua warga jemaat yang hadir di dalam ruang ibadah ini atau melalui live streaming. Sebelum memulai ibadah puji tahun kita pada sore menjelang malam hari ini, ada informasi bagi kita semua bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu yang hadir di dalam ruang ibadah ini, mohon untuk tidak menyetel ulang posisi AC yang terdapat di sebelah kiri maupun di sebelah kanan, khususnya untuk ada di ruang bawah untuk kenyamanan kita bersama. Jika memang ada yang terganggu dengan angin dari kiri dan kanan, boleh untuk kembali menyesuaikan tempat duduk agar ibadah pada sore hari ini berjalan dengan lancar dan indah. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita mengambil ruang bersama. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2023. Banyak hal yang terjadi dan kita alami di sepanjang tahun ini. Namun suatu hal yang pasti, Tuhan telah membuat kehidupan kita damai dalam menjalani tahun 2023 dan membuat kita semua menikmati hidup sebagai keluarga Allah. Tentu kita rindu melengkapi dan dipakainya menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan seperti tema yang menuntun kita dalam ibadah syukur akhir tahun ini. Mari kita bangkit berdiri, kita kembali memuji Tuhan dari pelengkap di pujian 17 ayat pertama 2. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Tiba saatnya kita akan bermazmur secara responsorial dari Mazmur 148 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang ada di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi. Hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut. Angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit. Pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan. Binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa. Pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak darah. Orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, Menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. bagi orang Israel, umat yang dekat kepadanya. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengar, hayati dan aminkan perintah mengasihi. Injil menurut Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Saudara-saudara, sepanjang tahun 2003 ini, Tuhan setia menuntun dan menjaga kita. Tuhan menghendaki agar kita menjadi mahkota keagungan di tangannya. Namun banyak kali kita gagal. Hidup menurut kehendaknya dan tidak memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Karena itu, mari sejenak masing-masing tunduk dengan penuh kerendahan hati, mengakui dosa-dosa kepada Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami. Ampuni dan kasihanlah kami, ya Tuhan.
tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Ulangan 30 ayat 2-3 bagian A. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Amin.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kami. Di saat ini ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur. Berkati persembahan ini Tuhan, kiranya berguna untuk pelebaran kerajaan sorgamu di muka bumi ini. Ya Tuhan, ini doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dari Yesaya 61 ayat 10 sampai 62 ayat 12. Yesaya 61 ayat 10 sampai 62 ayat 12. Kita berdoa. Di saat ini ya Tuhan, dalam ibadah raya Minggu yang juga dirangkaikan dengan ibadah akhir tahun, kami datang menaikkan syukur dan terima kasih karena hanya oleh anugerah-Mu lah kami dapat menjalani kehidupan. Hanya oleh anugerah-Mu lah kami dilayakkan untuk menyembah Tuhan dalam ibadah raya saat ini. Di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, kebenaran firman Tuhan hendak kami terima, baik firman Tuhan yang akan diperdengarkan maupun firman Tuhan yang kelihatan lewat sakramen perjamuan kudus. Allah Roh Kudus, bersihkan hati pikiran kami, kuasai hati pikiran kami untuk dapat mengerti dengan baik kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, umat-Mu sedia mendengar. Pakai hamba-Mu, beri hikmat dalam mengurai kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan berkata demikian dari Yesaya 61 ayat 10 sampai 62 ayat 12. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku
dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan minum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga, dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar, lalu memelihara dengan setia dan melakukannya dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Kure sumanggap Tuhan. Shalom. Ajaib pemeliharaan Tuhan. Kita boleh ada di hari terakhir, jam terakhir di tahun 2021.
2023 saat ini. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca mengakhiri tahun 2023, tema yang diterbitkan kepada kita mengatakan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Jejak hidup yang telah kita lewati di sepanjang tahun 2023 yang sebentar lagi tinggal menghitung jam akan segera berlalu. Seharusnya membuat setiap orang sadar betapa kasih dan penyertaan Tuhan sempurna di dalam hidup ini. Karena kalau kita hanya mengandalkan kekuatan, kalau kita hanya mengandalkan kemampuan diri, saya berani untuk katakan mustahil kita bisa ada sampai di penghujung tahun 2023 ini. Coba sejenak menoleh ke belakang, menelusuri kaleidoskop hidup yang dijalani. Perbuatan yang kita lakukan seringkali jauh dari jalan Tuhan. Hidup sekehendak hati untuk menyenangkan diri sendiri. Tapi ternyata kesetiaan Tuhan memberikan kesempatan untuk kita tetap hidup, menikmati anugerahnya sampai saat ini. Banyak sekali peristiwa yang secara akal sehat sebenarnya kita tidak bisa terima dan kita tidak bisa tanggung. Kegagalan demi kegagalan, kita ditinggal oleh orang-orang yang kita harapkan, yang disayangi. Secara akal sehat, kalau berdasarkan kemampuan, pikiran, dan perasaan kita tidak mampu. Tapi ternyata kita bisa hadapi dan kita bisa lewati. Walaupun banyak kali yang terjadi dalam hidup ini, kegagalan, tapi terbukti Tuhan tidak pernah gagal menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Banyak kegagalan, tapi kalau hari ini kita ada di sini, itu bukti Tuhan tidak pernah gagal untuk sertai kita. Walaupun kita ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ini yang harus disadari. Ini yang harus dihayati oleh setiap orang, supaya setiap orang punya kepercayaan yang sungguh, supaya setiap orang semakin mengenal Allah untuk hidup di jalan Allah dan untuk memuliakan Allah. Saya sedih dan juga marah kalau kita mengikuti pesta-pesta yang ada di Toraja saat ini. Tuhan berkati luar biasa, tapi ternyata berkat Tuhan dipakai melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak tahu diri kan manusia? Tuhan berikan berkat yang luar biasa, tapi malah berkat yang Tuhan berikan tidak dipakai untuk memuliakan Tuhan, tapi dipakai untuk mencari kemuliaan bagi diri sendiri di luar jalan Tuhan.
sabung ayam marak pada pesta-pesta, silagatedong marak. Itu dari mana? Itu berkat Tuhan yang digunakan salah. Saya sedih sebagai seorang pendeta. Saya sedih dan saya tahu beban teman-teman pendeta yang ada di Toraja sekarang ini. Sangat dilematis. Seharusnya kalau kita bisa ada di sini di hari terakhir di tahun 2023, kita harus menyadari betapa baiknya Tuhan. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Itu kesadaran itu harusnya mengantar setiap orang bagaimana kita menjawab, bagaimana kita merespon kasih Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadikan hidup kita sebagai mahkota keagungan di tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan di akhir tahun ini, Yesaya 61 ayat 10 sampai 62 ayat 12. Secara sederhana saya mau simpulkan, dalam perikop yang kita baca saat ini memberikan kesaksian tentang bagaimana kasih Tuhan yang sungguh amat ajaib bagi umatnya. Israel yang karena dosa-dosanya, mereka menjalani pembuangan, mereka terbuang, tapi ternyata Tuhan tidak tinggalkan. Ada janji Tuhan bahwa mereka akan dibawa kembali dan hidup mereka atau keadaan mereka akan dibangkitkan kembali dan mereka akan mengalami kejayaan, kemakmuran. Bahkan dinubuatkan melalui Yesaya bahwa kejayaan yang akan mereka alami itu melampaui dari apa yang pernah mereka alami sebelumnya. Walaupun mereka dibuang, menjalani penderitaan 70 tahun bukan waktu yang singkat, tapi Tuhan janji, Tuhan nubuatkan mereka akan dipulihkan, dan ketika mereka dipulihkan, keselamatan dianugerahkan, keadaan mereka akan lebih baik, kejayaan, kemakmuran akan lebih baik daripada yang sebelumnya. Tentunya kita ingat ya Bapak Ibu tentang kisah Ayub. Ketika Tuhan izinkan iblis menguji kesetiaannya, segala-galanya dengan sekejap hilang, anak, harta, tubuhnya dipenuhi dengan penyakit borok, istrinya meninggalkannya, tidak ada lagi apa-apa pada dirinya. Tapi dikatakan dari semua yang Ayub alami, Ayub tidak melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Hasilnya apa? Ketika Ayub bertekun, walaupun dalam penderitaan dia bertekun dalam iman, dia tetap menyatakan kesetiaannya. Hasilnya apa? Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan Tuhan menggantikannya 2 kali lipat dari apa yang pernah dimiliki. Kunci dari pemulihan adalah pertobatan. Kunci dari pemulihan adalah ketaatan dan kesetiaan di hadapan Tuhan. Kunci dari pemulihan adalah kesabaran untuk menanti waktu Tuhan. Karena terkadang orang percaya harus ditempa dengan situasi-situasi yang teramat sulit dan juga waktu yang cukup panjang. Umat Israel harus menjalani itu selama 70 tahun. Tapi kemudian melalui Yesaya dinubuatkan bahwa mereka akan dipulihkan menjadi bangsa yang besar. Mereka akan disebut sebagai imam Tuhan dan pelayan Tuhan, umat yang kudus, menjadi wakil Tuhan untuk mencerminkan karakter Tuhan, untuk mencerminkan kepribadian Tuhan. Itu maksud Tuhan. Itu maksud Tuhan untuk memulihkan dan memberkati umatnya. Supaya apa? Supaya umatnya menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Maksud Tuhan memulihkan umatnya supaya setiap orang dapat menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan.
Tentunya tidaklah mudah menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Ada istilah katakan, orang yang ingin menggunakan mahkota harus bisa menanggung beratnya. Menjadi mahkota di tangan Tuhan, menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, pasti akan menghadapi tantangan yang biasa kita istilahkan salib. Masing-masing kita punya salib yang harus kita pikul. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang baik. Bagaimana dia setia pikul salib dan sangkal diri. Banyak orang percaya yang tidak menjadikan hidupnya sebagai mahkota keagungan di tangan Tuhan, padahal Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah pulihkan dengan sangat luar biasa. Banyak orang percaya yang tidak mau pikul salib, tidak mau sangkal diri. Banyak yang tinggalkan gereja, banyak yang tinggalkan persekutuan, banyak yang murtad. Tapi kita tahu apa upah dari orang-orang yang berkhianat kepada Tuhan. Kita tahu apa upah dari orang-orang yang mengkhianati kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Kebinasaan. Tetapi setiap orang yang mau menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, pemulihan telah disediakan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimanapun keadaan kita saat ini, sekali lagi kalau kita bisa tiba di sini, itu bukti penyertaan Tuhan tidak akan pernah berhenti di hidup kita. Siapapun kita adalah milik Tuhan yang sangat berharga. Mahkota keagungan di tangan Tuhan. Jaga status ini. Jaga status kita. Hargai anugerah keselamatan yang telah dinyatakan Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus, supaya kita dipulihkan. Setiap kita yang dipulihkan, supaya kita menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita, penyertaan Tuhan itu setia. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, ingatlah bahwa Tuhan punya cara untuk mendatangkan yang terbaik. Kita bisa gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal untuk mendatangkan hari esok yang penuh dengan harapan. Amin. Tuhan tidak pernah gagal. Kalau Dia sudah tetapkan, Dia sudah janji, tidak akan gagal. Hari esok pasti penuh dengan harapan. Kalau Tuhan izinkan kita melewati tahun ini, hari esok yaitu tahun 2024, di sana akan ada peluang, tetapi juga ada tantangan. Mulailah dengan lembaran hidup yang baru. Programkan. Menjadi program awal dan program utama bagi kita ialah di tahun 2024, hidupku, diriku akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Katakan itu Bapak Ibu. Untuk tahun 2024, jadikan itu program utama untuk pencapaian bahwa diriku akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Kalau Tuhan perkenankan kita lewati tahun ini, sekali lagi ada harapan tapi juga tantangan. Mulai lembaran baru. Jika mau menikmati pemulihan dan berkat-berkat dari Tuhan, jadikan diri Bapak Ibu saudara-saudara, juga saya, sebagai mahkota keagungan di tangan Tuhan. Di penghujung tahun ini, karena itu
Dengan penguatan kita akan diperlengkapi saat ini melalui sakramen perjamuan kudus untuk kita bisa mempersiapkan diri kita dengan baik sehingga sungguh kita menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Tidak ada yang terlampau berat dan tidak ada yang terlampau sulit bagi Tuhan untuk memulihkan keadaan kita. Hari esok Tuhan sediakan, yang juga di dalamnya ada pemulihan dan ada berkat Tuhan. Karena itu, jadikanlah diri dan hidup kita mahkota keagungan di tangan Tuhan. Kita akan ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus untuk semakin menguatkan iman dan pengharapan kita untuk menjalani kehidupan kalau Tuhan berkenan dalam lembaran yang baru tahun 2024. Tuhan Yesus bersabda, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Tuhan Yesus juru selamat kita yang telah dinubuatkan dan dijanjikan dalam perjanjian lama, telah datang ke dalam dunia menjadi manusia sama seperti kita kecuali dosa. Ia telah menanggung kutuk dosa seumur hidupnya di dunia ini, sehingga mati di kayu salib menggantikan kita. Ia telah menanggung sengsara pedih sehingga dengan sangat berduka cita ia berdoa kepada Bapanya, "Ya Bapa, jikalau berkenan kepadamu, jauhkanlah kiranya cawan minuman ini daripadaku. Tetapi di dalam itu pun bukannya kehendakku, melainkan kehendak-Mu juga yang jadi." Ia harus minum habis isi cawan minuman itu. Ia telah diikat supaya ia menguraikan kita. Ia dihukum mati supaya kita yang berdosa dibenarkan di hadapan Allah. Ia telah disalib supaya dihapuskannya surat hutang dosa kita. Ia telah menanggung segala kutuk kita pada kayu salib, supaya ia menganugerahi kita berkat-Nya. Ia telah menyaringkan suaranya, "Ya Tuhanku, ya Tuhanku, apakah sebabnya Engkau meninggalkan aku?" Supaya kita diterima oleh Allah dan sekali-kali tidak meninggalkan kita. Ia telah menyelesaikan pekerjaannya waktu ia bersabda, "Sudahlah genap." Ia telah mati dan dikuburkan, tetapi Allah telah membangkitkan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus segala lutut akan bertekuk dan segala lidah mengaku Yesus Kristus itulah Tuhan. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita menerima itu selaku satu tanda dan meterai dari pengasihannya dan kesetiaannya kepada kita. Demikianlah perjamuan kudus berarti bahwa Tuhan kita Yesus Kristus oleh korbannya yang sempurna dan sekali saja bagi sekalian telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Satu perjanjian baru diadakannya dengan kita dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, agar supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam satu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut kita nampakkan dalam hidup kita dengan perkataan dan perbuatan. Sebelum ambil bagian dalam layanan sakramen perjamuan kudus, mari berdoa. Ya Allah yang maha murah dan Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepadamu supaya di dalam perjamuan kudus ini, Engkau bekerja oleh Roh-Mu dalam hati kami, supaya dengan penuh kepercayaan kami menyerahkan diri kepada anak-Mu Yesus Kristus. Kenyangkanlah dan segarkanlah hati kami yang menanggung berat dengan roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Kuatkanlah kami supaya kami tidak hidup pula dalam dosa,
melainkan Kristus hidup dalam kami dan kami dalam Dia. Berikanlah kepada kami keteguhan iman bahwa Engkaulah Bapa yang rahmani, yang tidak membalas setimpal dengan dosa kami. Anugerahilah kami supaya kami dapat mendapat penghiburan dalam memikul salib kami, dalam menyangkal diri kami, dalam mengaku penebus kami, dalam melihat kepadamu baik dalam suka maupun dalam duka, dalam menanti Tuhan kami dari sorga yang akan menyambut kami untuk hidup yang kekal. Kami mohon ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Majelis memberikan pelayanan perjamuan kudus dengan roti dan anggur, yang sudah menerimanya bisa langsung dimakan. Juga demikian dengan anggur. Saudara-saudara kekasih Tuhan, roti dan anggur yang hendak kita terima adalah tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus. Supaya hati kita ini dipelihara dengan roti surgawi yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita hanya melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambil dan makanlah.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang memuji nama Tuhan dan mengucap syukur kepada-Nya, serta masing-masing berkata di dalam hati, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menaikkan doa syukur. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Rahmani, kami mengucap syukur kepadamu dengan segenap hati kami, karena Tuhan mengasihi kami sedemikian, sehingga telah mengaruniakan kepada kami anak-Mu yang tunggal, menjadi pengantara dan korban yang satu-satunya untuk segala dosa kami, dan sebagai makanan dan minuman untuk hidup yang kekal. Kami mengucap syukur pula bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami iman yang benar, sehingga kami telah menerima segala perkara yang baik itu. Untuk menguatkan iman kami, Tuhan pun telah mengaruniakan dengan perantaraan Yesus Kristus perjamuan kudus ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan dan Bapa yang setiawan, supaya oleh pekerjaan Roh Kudus, perjamuan kudus ini menguatkan iman dan persekutuan iman kami dengan Yesus Kristus. Kami sampaikan doa dan syukur kami ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Demikian layanan sakramen perjamuan kudus. Disilakan ada persembahan pujian solo. Shalom, selamat malam. Kita patut bersyukur kita sudah boleh berada di penghujung tahun. Ini bukan kemampuan kami, tapi semua karena anugerah yang Tuhan berikan. Sebuah pujian, semoga pujian ini menjadi berkat bagi kita semua.
bagi Tuhan untuk persembahan pujian dari Bapak John dan Bapak Beni Sumampo. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan untuk hidup yang masih dianugerahkan. Kami menyembah Tuhan dalam ibadah raya Minggu saat ini dan sekaligus ibadah syukur akhir tahun. Semoga penyembahan yang kami lakukan itu berkenan kepadamu ya Tuhan. Firman-Mu diperdengarkan lagi kepada kami semua. Bagaimana kami menghayati kasih Tuhan yang senantiasa menyatakan kesetiaan dan menganugerahkan pemulihan dalam kehidupan umat-Mu. Tidak hanya kepada umat Israel, tapi umat-Mu di sepanjang zaman. Terkait di dalamnya kami semua. Tolong kami ya Allah Bapa di sorga, untuk menghayati kasih karunia dari Tuhan yang selalu dinyatakan dan kami alami, sehingga kami menjadikan hidup kami ini sebagai mahkota keagungan di tangan Tuhan. Hidup untuk selalu mempersaksikan kasih Tuhan, memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kalau hidup Tuhan masih anugerahkan, belumlah terlambat karena Tuhan masih berikan kesempatan untuk kami meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kami menjadikan hidup kami mahkota keagungan di tangan Tuhan. Mengakhiri tahun ini, dan kalau Tuhan berkenan kami melangkah di tahun yang baru, kiranya kami boleh menoreh lembaran baru untuk kami selalu hidup mengasihi Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman Tuhan yang kelihatan semakin menguatkan kami lewat sakramen perjamuan kudus, bahwasanya kasih karunia dari Tuhan akan terus memperlengkapi kami untuk menjawab panggilan kami menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu, diberkati Tuhan dalam kehidupan pribadi, diberkati dalam kehidupan keluarga, diberkati di setiap usaha atau kerja yang dilakukan. Orang tua kami dalam mereka menjalani masa indah, tetap berikan semangat dan sukacita. Anak cucu yang Tuhan anugerahkan diberkati dalam tumbuh kembang, dianugerahkan hari depan yang penuh dengan harapan yang Tuhan sediakan. Kami pun mendoakan jemaat Tuhan yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Di lembaran warta jemaat ada nama-nama anggota jemaat yang sedang dalam perawatan, baik yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah, atau mungkin Tuhan ada bersama-sama dengan kami yang sedang dalam proses pemulihan. Kuasa-Mu Tuhan yang ajaib kiranya dinyatakan, kasih karunia-Mu memulihkan atau memberikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Yang sedang menanggung pergumulan, yakinkan Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan jalan keluar dan memulihkan keadaan mereka,
supaya jangan menyerah dengan keadaan, tapi hanya berserah kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan memeliharakan kami. Secara khusus kami mensyukuri kebaikan Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami yang bertambah usia atau berhari ulang tahun kelahiran, berhari ulang tahun perkawinan, yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup. Sempurnakan sukacita jemaat-Mu Tuhan. Tuhan sambut ungkapan syukur jemaat-Mu. Semoga hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Kami mau bersyukur bersama dengan jemaat-Mu Tuhan yang boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga di hari Natal dan dalam menyongsong tahun baru. Sempurnakan sukacita jemaat-Mu untuk perjumpaan, untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Pun kami berdoa, kalau ada jemaat-Mu yang karena tanggung jawab terpisah dari keluarga, tidak berkesempatan untuk merayakan Natal bersama keluarga dan memasuki tahun baru, kiranya kasih karunia dari Tuhan terus dialami, sehingga walaupun tidak bersama-sama dengan keluarga, tidak kehilangan sukacita, karena iman dan harap menyatukan mereka senantiasa. Ya Allah Bapa di dalam sorga, mendoakan kiranya Tuhan menciptakan dan menganugerahkan kami situasi yang aman untuk melewati tahun 2023 ini. Dan Tuhan berkenan untuk memberkati persiapan-persiapan di tiap-tiap keluarga untuk beribadah bersama di dalam mengakhiri tahun 2023. Berkati kami sebagai hamba-hamba-Mu Bapak Ibu Majelis, pengurus OIG, berikan kami hikmat bersama dengan panitia atau tim yang terbentuk, supaya kami boleh mengangkat tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan dari semua itu Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur program pelayanan di sepanjang tahun ini Tuhan izinkan berjalan, dan Tuhan perlengkapi kami semua untuk melakukan tanggung jawab pelayanan. Kami mohon ampun Tuhan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam pelayanan kami. Ya Allah Bapa di dalam sorga, semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini, berkati Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan. Pesta demokrasi sudah semakin mendekat. Kami percaya semua ada dalam kendali dan penentuan dari Tuhan. Semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Kami memohon Tuhan memberikan kami pemimpin yang baik, yang dapat menegakkan keadilan dan menjadi alat di tangan Tuhan mewujudkan damai sejahtera. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami. Sambut sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat, dan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Amin.
saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, pergilah, hiduplah menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Oleh firman dan pertolongan Roh Kudus, kami siap menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya. Mohon kesabarannya untuk penekanan warta jemaat hari ini Minggu 31 Desember 2024. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat pada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Bersyukur pada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Ibu Pendeta Yulia Tanggalayuk, yang telah melayani ibadah pada hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Amin. Bersyukur juga pada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, operator sound system, dan juga solo. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Yang pertama itu amplop PSB. Amplop PSB pembangunan dan PWGT untuk bulan Januari sudah tersedia di tempatnya. Bagi anggota jemaat yang mentransfer PSB, mohon bukti transfer dan uraian peruntukannya dapat sampaikan ke tata usaha gereja. Terima kasih. Selanjutnya peneguhan CD. Jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan peneguhan CD kepada Saudara Efraim dalam ibadah jemaat pada hari Minggu tanggal 7 Januari jam 16.30 atau setengah 5 sore. Selanjutnya pengakuan penerimaan menjadi anggota Gereja Toraja Jemaat Keramat. Jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pengakuan atau penerimaan dari saudari pertama Batik Agustina Rosiana, yang kedua itu Vera Veronica Chandra sebagai anggota Gereja Toraja Jemaat Keramat dalam ibadah jemaat pada hari Minggu tanggal 7 Januari pukul 16.30. Selanjutnya mengenai ibadah tutup tahun. Liturgi untuk ibadah tutup tahun keluarga di rumah masing-masing telah tersedia dan kita dapat mengambilnya. Kalau belum ada bisa minta ke kantor gereja. Selanjutnya besok masih ada ibadah tahun baru. Diharapkan kita semua bisa hadir jam 9.00. Warta selanjutnya, rapat pleno diperluas. Sehubungan dengan penyusunan program kerja Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat tahun 2024, maka sangat diharapkan kehadiran anggota jemaat untuk memberi masukan-masukan dalam rapat pleno diperluas, yang jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 setelah ibadah jam 9 di ruang serbaguna gereja. Demikian undangan ini disampaikan, kiranya anggota jemaat memperhatikan dan memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, rapat pleno, rapat kerja Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat. Disampaikan pada seluruh anggota Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat dan seluruh unsur OIG
terutama Ketua, Sekretaris Bendahara, bahwa jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan rapat pleno atau rapat kerja Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 jam 9 sampai selesai, bertempat di Ruang Serbaguna Gereja Toraja Jemaat Keramat. Harap seluruh komisi dan OIG menyerahkan program kerja dan anggarannya sebelum tanggal 7 Januari 2024 untuk dimasukkan dalam buku konsep program 2024 dan selanjutnya dibicarakan dalam rapat kerja tersebut. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, pemberkatan perkawinan. Jika tidak ada keberatan yang sah, akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan Saudara Efraim Dare dengan Saudari Batik Agustina Rosiana pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 pukul 16.00 sampai selesai, yang bertempat di Gedung Gereja Toraja Jemaat Kota Tongkonan, Kelapa Gading, dan akan dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat. Selanjutnya, untuk anggota jemaat yang berulang tahun, selamat pada anggota jemaat yang mengalami anugerah Tuhan lewat pertambahan usia. Kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan sukacita mereka serta memberkati di dalam kehidupannya. Untuk mereka yang berulang tahun dapat kita baca di warta jemaat yang telah dibagikan. Untuk berita sakit, mari kita semua mendoakan warga jemaat yang berobat jalan dan yang masih dirawat di rumah sakit. Semoga cepat pulih dan sehat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, untuk koreksi warta jemaat pada minggu ini, di bagian rekapitulasi penerimaan tanggal 24 Desember persembahan syukur tunai. Di sini tertulis 48.345.000. Koreksinya senilai Rp4.835.000. Terima kasih. Selanjutnya, tambahan, ditemukan kunci motor. Bagi yang kehilangan bisa datang ke ruang majelis setelah ibadah ini. Ya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini. Koreksi atau tambahan dapat disampaikan ke kantor gereja, TU, dan majelis gereja. Demikianlah warta jemaat kita pada malam hari ini. Selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.
Amin.